reproduksi harus dilihat secara komprehensif, harus dilihat secara menyeluruh, bahwa kesehatan dalam Islam itu sangat penting. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dha'ifi. Seorang mukmin yang kuat, yang sehat, afiat itu jauh lebih baik dari orang mukmin yang lemah. Lemah segalanya, lemah kesehatannya, lemah syahwat. Syahwat itu keinginan, tapi biasanya kalau nyebut lemah syahwat arahnya ke reproduksi itu. Jadi semua kelemahan itu tidak diinginkan oleh Islam. Makanya kita harus menjadi umat yang kuat, yang sehat, yang produktif, yang bisa memberi manfaat buat sesama. Karena intinya Islam itu selamat, dari kata salima, selamat dalam konteks apapun. Nah, dalam konteks kesehatan reproduksi ini penting untuk bagi remaja menjaga aset reproduksinya, ya. Kita tahu sekarang pergaulan bebas, budaya-budaya luar, kemudian harus informasi yang begitu deras sehingga ini menggerus nilai-nilai di masyarakat. Orang tidak peduli lagi terhadap reproduksinya, bagaimana hukumnya reproduksi itu. Padahal kita lihat Islam jauh-jauh hari sudah memberi batas-batasan aurat, ya. Pokoknya aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut itu area terlarang itu. Itu bahaya kalau dibuka atau dilakukan tidak sesuai dengan fungsi dan maqasidus syariah. Nah, makanya itu auratnya. Sedangkan bagi perempuan, bagi anak gadis kita itu auratnya itu menurut berbagai mazhab dikatakan semua tubuhnya harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan waktu sholat dan lain sebagainya. Jadi ini lebih protektif Islam itu menjaga, karena Islam itu memberikan standar penjagaan protektif satu zariah namanya dalam hukum Islam itu sebelum terjadi mafsadat. Karena apa? Karena masa-masa muda, masa remaja ini gejolak vitalitas, gejolak emosi, gejolak keinginan syahwat itu begitu menggebu-gebu. Kalau itu tidak kita buat, kalau kita tidak dibatas-batasi, diingatkan oleh orang tua, maka akan terjadi kerusakan reproduksi. Maksudnya reproduksi itu digunakan tidak sesuai dengan syariat. Jadi kita tahulah semua sekarang bagaimana anak-anak muda itu misalnya menjalin hubungan, pacaran zaman now seperti apa? Coba. Seperti iklan dulu ada, dilihat, diraba, diterawang, bahaya itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu yang kita itu kalau pembahasan kesehatan reproduksi dalam hukum Islam seperti itu. Jadi bukan langsung menukik ke persoalan reproduksinya, tapi bagaimana mengamankan aset inventaris yang Allah berikan ini sehingga bisa maslahah. Penggunaan alat-alat reproduksi itu ada aturan mainnya. Aturan mainnya itu dengan lembaga atau melalui perkawinan, pernikahan. Baru itu menjadi sah dan absah. Tapi kalau sebelum perkawinan dilaksanakan sudah digunakan untuk membuat produksi keturunan, itu sangat fatal. Inilah yang banyak terjadi, naudzubillah, ya. Keluarga keturunan kita banyak terjadi sekarang di anak-anak muda, di mana saja itu karena pergaulan bebas. Ini harus juga disasar oleh kesehatan reproduksi, sehingga Islam itu coba lihat di bab toharoh, bab fikih itu pertama itu kesehatan yang harus bersih, harus steril, harus suci. Makanya mengajarkan bagaimana berwudu, kemudian mandi, kemudian bagaimana khitan itu, alat reproduksi itu harus disunat, dibersihkan.
semua sudah komprehensif, tapi karena sekarang orang jarang membicarakan itu sehingga maksud kesan reproduksi hanya pada fungsinya saja, bukan membahas dari awal sehingga akhir. Islam itu adalah ajaran yang syumuliyat, yang komprehensif, sehingga bagaimana organ-organ tubuh ini digunakan sesuai dengan fungsinya sehingga tidak terjadi malpraktek, penyalahgunaan fungsi. Jadi perlu kita ingatkan untuk semua anak-anak cucu kita, para remaja, para pemuda harus bertanggung jawab terhadap aset reproduksinya dengan menjaganya. Jangan sampai aset-aset itu disentuh, digunakan dengan tidak bertanggung jawab sebelum akad pernikahan. Kalau itu terjadi, jadi masalah besar. Banyak orang yang terjadinya pengguguran kandungan, kemudian ada namanya kehamilan tidak diinginkan, KDT ya, kehamilan tidak diinginkan, atau biasa disebut dengan dia merarik kawin karena MBA, married by accident. Ada yang disebut dengan juga hamlan, hamil duluan. Jadi ini persoalan-persoalan fikih, persoalan hukum yang kadang-kadang kita kurang aware. Makanya perlu terus kita ingatkan remaja itu saat ini itu informasi dari mana saja mereka bisa akses, bisa dapatkan. Kalau nggak kuat-kuat iman, maka aminnya itu akan bergejolak ya. Imun, aman. Nah, kalau itu kuat, insya Allah bisa membentengi diri. Karena godaan itu selalu datang. Godaan itu bisa dari eksternal, dari apa yang dilihat, apa yang dirasa, dan bisa juga dari internal, dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya Rasulullah jauh-jauh hari sudah memberikan peringatan bagi para pemuda. Ya ma'syar sabab, man istata'akumul ba'ah falyatazawwaj, fa illam tastati fa alaihi bisyam, fa innahu lahu wija wa aghaddu lil basar. Jadi wahai para pemuda-pemudi, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah memiliki ba'ah, ba itu artinya kemampuan reproduksi sudah matang dan kemampuan finansial, falyatazawwaj, maka hendaklah segera menikah. Karena menikah ini adalah jalan untuk menenangkan hati dari gejolak-gejolak keinginan, nafsu dan lain sebagainya. Nah, wa aghaddu lil basar, jadi itu bijak dan menjaga dari pandangan mata. Itu anjuran Rasulullah pada yang memiliki kemampuan. Makanya kemampuan ini kan sekaligus dia bisa memberikan pemahaman bahwa orang yang mampu itu berarti belum nikah kode, merarik kode, bukan merarik kode, menikah usia dini, karena dia secara ba'ah belum matang, belum mampu betul. Kemudian finansialnya juga, karena membangun rumah tangga itu butuh ba'ah itu. Makanya diingatkan juga supaya ini program pemerintah macam-macam bahwa menikah itu untuk long life, untuk waktu yang lama, bukan limit edition ya, bukan untuk sekedar waktu yang terbatas. Karena kita akan membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu penting, pertama. Jadi remaja-remaji harus bertanggung jawab, harus menjaga betul alat-alat reproduksinya secara syar'i ya. Jadi pacaran atau apapun namanya, kalau sudah menjurus ke arah sesuatu yang menghalalkan yang tadinya diharamkan, itu adalah madharat dan itu terlarang, itu haram. Tapi kalau dalam pacaran, untuk dalam konteks ta'aruf, untuk semangat dan tidak ada hal-hal yang dilanggar, itu bisa sebagai bentuk lita'arufu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua,
Dalam konteks ini perlu saya ingatkan bahwa kita harus menjaga kesehatan. Ya, kesehatan ini adalah nikmat Allah terbesar dalam hidup setiap manusia. Karena kalau kita sehat, kita bisa ibadah, bisa bekerja, bisa memberi manfaat kepada orang lain. Tapi kalau kita sakit, itu akan jadi beban keluarga, beban orang lain dan lain sebagainya. Oleh karenanya, jaga kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Dan bagaimana kita menjaganya? Itu dengan dalam Al-Quran disuruh untuk kulu washrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Kemudian memakan makanan yang bergizi, yang baik, yang halal, thayyiban, yang halal dan baik. Karena itu, jadi dalam konteks ini makan bukan sekedar makan, makan itu ibadah. Itu secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Makan itu ya. Jadi kalau kita sakit, kita konsumsi obat, cara mengenal. Kalau kita kurang fit, kita minum vitamin, kita istirahat, sehingga tubuh kita ini bisa produktif, bisa maslahah untuk ibadah. Karena sejatinya seluruh aktivitas muslimat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan semua manusia dan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dalam konteks yang luas, baik dalam konteks ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Terus yang terakhir, jadi kita perlu sekali lagi untuk menjaga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tadi, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga diri termasuk menjaga kesehatan organ-organ tubuh kita, memfungsikan organ-organ tubuh kita, terutama organ reproduksi sesuai dengan tempatnya yang halal. Jangan sekali-kali gunakan di tempat yang haram, karena itu ada takzir, ada iqab, ada dosa di sana. Nah, kalaupun misalnya mau nambah, silahkan dengan cara baik-baik, bima'ruf, jangan diam-diam. Kemudian bagi anak-anak remaja, ingat sekali lagi, masa depan Anda ini hari ini adalah tergantung bagaimana masa depan Anda di kemudian hari. Kalau hari ini Anda gunakan masa depan hura-hura, kemudian tidak bekerja keras, tidak mau belajar, maka masa depan juga akan buram seperti itu. Jaga kesehatannya, jangan begadang tiap malam, jangan melakukan aktivitas yang tidak produktif, yang tidak maslahat, karena itu bisa berimplikasi pada kesehatan mental, kesehatan fisik, dan kesehatan sosial. Kalau itu terjadi, maka akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Jadi kita berharap semoga sosialisasi kesehatan reproduksi, perspektif hukum Islam, medis dan kesehatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi masyarakat di Desa Muncan. Ini adalah bagian dari kerja partisipatif para mahasiswa kami di Universitas Islam Negeri Mataram.